Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau, senang sekali ketemu dengan Anda kembali. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan juga pola makan juga oke, olahraga juga rutin, mantap lah. Tapi kalau bagi Anda nih yang masih bandel-bandel, ayo bertobat. Tentunya di Go Healthy banyak sekali tips kesehatan supaya jalan Anda kembali lurus. Dan kalau misalnya Anda sedang sakit, Anda butuh solusi, mari datang ke sini. Kami undang Anda, kami terima Anda. Caranya gampang sekali, email dulu nih. Email dulu riwayat kesehatan Anda dan semoga nanti semuanya berjalan lancar. Kita bisa bertemu, Anda dapat solusi. Langsung aja saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan yang ada di sini. Ada dua orang, tampan-tampan keduanya. Halo Mas Boy Abidin, apa kabar? Oke pemirsa, apa kabar Anda? Senang bisa berjumpa dengan Anda. Sehat selalu ya. Yes, di sini sudah ada Mas Nurman. Apa kabar Mas? Baik Mas Edwin juga dan Mas Boy juga harus baik. Karena Siap. kita di program Go Healthy, saksikan kita 30 menit ke depan karena kita akan membagikan cara tepat hidup sehat. Oke, langsung aja kita bertemu dengan Ibu Sylvia Astrida Ghazali. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik ya Bu ya? Alhamdulillah Tapi baik. kondisi darah tidak baik-baik saja Ibu ya? Lagi rapotnya jelek. Betul sekali Ibu. Ibu, sebelum kita ngobrol panjang lebar, ada Insya beberapa Allah. pernyataan di luar sana yang mungkin Ibu juga punya pengalaman pribadi. Bisa kasih jawabannya ini benar atau salah ya Ibu ya? Siap. Yang pertama, katanya mudah marah pertanda menopause. Nah menurut Ibu sendiri, ini benar atau salah? Benar. Benar ya? Ya, jadi kalau pernyataan ini ya, Mas Edwin, kalau kita lihat mudah marah pertanda menopause, sebenarnya jawabannya salah. Ya, jadi sebenarnya pertanda menopause itu banyak, tidak hanya marah saja. Oh, iya. Ya, jadi kalau kita sebut orang dengan menopause, kadar estrogennya menurun, ini memang akan terjadi perubahan. Selain perubahan perasaan atau emosinya, juga ada perubahan pada fisik. Yang sering dirasakan oleh orang-orang yang masuk di usia menopause itu rasa hot flash, ya. Jadi suasana ini panas nih, suasananya dingin ya, ada tidak terlalu panas, tapi dia berkeringat, susah tidur. Nah itu gejala. Kemudian dia ada memori yang menurun, jadi mudah lupa. Kemudian cemas, ya terlalu khawatir, ya. Kemudian semua dikomentarin. Nah itu biasanya jadi bawel ya pemirsa. Jadi banyak sekali ya gejalanya. Di samping tadi mulai rambut rontok, kulit kering, ya nyeri-nyeri sendi dan segala macam. Jadi kalau pernyataannya apakah mudah marah pertanda menopause, ya sebenarnya itu salah ya. Jadi pertanda menopause itu banyak ya, tidak harus dengan mudah marah. Mudah marah pertanda menopause, itu jawabannya adalah salah. Mungkin Anda yang suka marah-marah, nggak ada hubungannya. Oke, lanjut yang kedua ya. Suka marah-marah bisa menyebabkan hipertensi. Bu, masih tentang marah-marah Bu. Ini benar atau salah? Benar. Benar ya, kenapa? Karena kalau marah-marah tuh suka emosi dan pusing jadinya. Pusing ya. Jadi tepat sekali ya jawaban dari Ibu sendiri ya. Jadi gini, tapi penjelasannya gini ya Bu ya. Secara ilmiah bahwa ketika kita sedang marah, maka epinefrin kita tuh meningkat. Nah, ketika epinefrin meningkat di dalam tubuh kita, maka epinefrin ini dia akan mengecilkan pembuluh darah kita yang nantinya akan meningkatkan tensi kita. Selain itu, ketika kita marah, kita akan dalam keadaan yang waspada. Karena kita waspada, hormon kortisol kita juga meningkat. Sehingga meningkatkan kembali yang namanya tekanan darah kita. Nah, tapi biasanya kalau kita sedang marah-marah, tensi kita meningkat. Ini dia dalam keadaan yang biasanya cuma sementara saja. Ketika kita sudah reda marah-marahnya, maka biasanya tensi kita kembali normal lagi. Tapi jangan salah, ketika kita suka marah-marah sepanjang tahun, Setiap hari apalagi, maka yang terjadi adalah tensi kita tidak terkendali di situ. Ya, jadi bagi pemirsa di rumah harus hati-hati, jangan suka marah-marah karena marah-marah bisa meningkatkan tensi kita. Jadi pemirsa, suka marah-marah bisa menyebabkan hipertensi. Jawabannya adalah betul, benar sekali. Pemirsa, mari kita lihat perjalanan hidup dari Ibu Sylvia Ghazali, di mana beliau menghadapi berbagai macam penyakit yang ujungnya bisa ke penyakit yang lebih serius. Mari kita lihat, ini kisah beliau. Sylvia Astrida Ghazali. Di usianya yang sudah 50-an tahun ini, ia menjadi lebih peduli dengan kesehatannya, terutama setelah mengetahui dirinya punya hipertensi. Sylvia mengaku kerap mengeluhkan sakit kepala setiap kali tekanan darahnya tinggi, dan terkadang pundak serta lehernya juga terasa tegang. Ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata kadar kolesterolnya juga tinggi. Bahkan,
kadarnya sudah mencapai angka 267. Sylvia pun mengaku kesulitan dalam mengendalikan hipertensi serta kadar kolesterolnya yang tinggi. Sebab, walaupun sudah mencoba memperbaiki pola makan, tetapi hasil pemeriksaannya tetap tinggi. Terlebih lagi, pada awal tahun 2023 ini, ia baru mengetahui bahwa dirinya juga memiliki kadar gula darah yang tinggi. Sylvia pun semakin khawatir dengan risiko komplikasi yang dapat terjadi apabila semua kondisi kesehatannya tidak kunjung membaik. Ia tak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Bu Sylvia, keadaannya adalah tensinya ini tinggi sekali. Nah, waktu Ibu merasakan tensi tinggi, kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, kombinasi dari ketiga ini, rasa di tubuh itu seperti apa, Ibu? Nggak enak sih. Jadi ada kaku dan kadang-kadang pusing. Dan itu lebih sering kalau saya kurang tidur terjadinya. Jadi Tidur saya rata-rata berapa lama, Ibu, sehari? 5-6 jam ya. Oh, berarti tidak bisa sampai 8 jam. Apakah pulas 5-6 jam itu? Enggak juga, Enggak juga. kebangun-bangun. Oke, berarti masih Iya. terbangun-bangun ya, Ibu ya? Iya, jadi dari jam 11 atau jam 12, saya bangun jam 5 itu bisa 3 kali kebangun sih. Oke. Nah, Jadi- Ibu, ini kan mengalami tensi tinggi. Apakah sudah pernah ke dokter dan diberikan obat tertentu? Sudah ke dokter, nah itu sampai sekarang masih minum. Pagi itu obat darah tinggi sekali, obat gulanya 3 kali, sama obat kolesterol sekali kalau malam. Oke, tapi kan dengan obat-obatan ini saja, Ibu, kondisi Ibu ini masih tetap tidak baik-baik saja. Kita melakukan cek, tes darah, Ibu kondisi saat ini aktualnya memang segala sesuatunya masih cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah tensinya Ibu 170/82. Masih tinggi Bu ini Bu. Tinggi ya? Tinggi sekali. Kadar gula darah sewaktunya itu di angka 235 ya. Kadar gula darah sewaktu kita yang normal itu di bawah 200 Bu. Oke. Berarti dengan ini sudah lebih tinggi daripada yang normalnya. Dan kolesterolnya ini juga tinggi di atas 215. Di angka ini sudah lebih dari normal lagi. Asam urat ternyata tinggi 9,3 ya. Untuk perempuan paling tinggi 6 nih angkanya. Paling tinggi 6 ya. Iya, Jadi kalau kita lihat di sini, gula darah tinggi, asam urat tinggi, kemudian kolesterol tinggi. Ini semuanya sumbernya paling banyak itu dari makanan. Yes. Artinya ada beberapa makanan yang mungkin sangat sekali ini harus disingkirkan oleh ibu ya. Tidak boleh mengkonsumsinya lagi atau bisa dikurangin jumlah konsumsinya. Jangan bosen Bu ya, harus terus diikuti obatnya tapi kemudian dilengkapi dengan pola hidup yang sehat, dengan pola makan, aktivitas olahraganya, faktor stresnya, dan ini nanti juga bisa dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser ya untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah Ibu. Nah, Ibu sendiri apakah tahu dan sadar bahwa pola hidup seperti ini ujung-ujungnya ada penyakit yang berbahaya di depannya, Ibu? Tahu sih, ujung-ujungnya biasanya ginjal sama jantung ya. Oke. Itu vital karena pengalaman kedua orang tua saya yang saya kebetulan itu ngerawat. Jadi saya sedikit banyak tahu sih. Oke. Ujungnya kalau ini dibiarin aja. Rutinitas saya itu yang mesti kerja 9 to 5 itu untuk hari-hari. Pulang kerja saya udah capek sekali. Kalau untuk olahraga udah nggak sanggup. Paling di weekend. Di weekend itu saya sempetin olahraga jalan sekeliling rumah aja. Itu sejam. Jadi saya pengen mengingatkan untuk Ibu dan juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin yang pola hidupnya tadi saya agak tergelitik dengan kata-kata saya tidak sempat olahraga karena aktivitas saya 9 to 5 ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Tapi sekali lagi hidup ini pilihan pemirsa. Dan kemudian ada prioritas dalam hidup ini. Jadi tergantung Anda mau pilih sehat atau mau pilih sakit. Kemudian prioritas tadi ya, bekerja memang prioritas. Tapi kalau Ibu memilih untuk sehat, Ibu memilih untuk bisa melakukan kegiatan olahraga, saya rasa masih ada waktu Bu. Bangun pagi jam 5 subuh, setengah jam deh. Nggak usah lama-lama pemirsa. Olahraga itu cukup setengah jam, 30 menit asal rutin 3-5 kali dalam sehari. Saya rasa setengah jam ada waktu itu, cuman tidak menjadi prioritas. Jadi kita harus punya motivasi, kita harus punya pilihan, kita harus punya prioritas dalam hidup ini. Ya, kalau Ibu mau sehat, ya terutama tercegah dari komplikasi. Nah, kita lihat nih gambaran pembuluh darah yang normal, kemudian yang terganggu, yang bermasalah karena ada tadi kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, kemudian tadi asam urat yang tinggi. Ini kita lihat dampaknya kalau kadar darah kita atau kualitas darah kita tidak baik. Ini kita lihat adalah gambaran pembuluh darah di mana ini sudah mulai ada kerusakan pada dinding pembuluh darah.
Ini kita lihat ya aliran darahnya, dinding pembuluh darahnya terlihat mulai yang di tengah ini yang ada kuning-kuning ini adalah sudah mulai terjadi adanya penebalan dan ini akan berdampak pada aliran darahnya karena rongganya menjadi lebih sempit. Kita lihat kan ya kalau dibiarkan ya penebalan itu akan terus berlanjut. Ya, ini akan terus menebal. Ya, ini baru pada sebagian kecil pembuluh darah. Kalau semakin lama dia dibiarkan, dia kemudian akan terjadi penyumbatan. Waduh, ini kecil sekali. Ya, bayangkan ini pemirsa kalau penyumbatan ini terjadi di otak. Oksigen ke otak, nutrisi ke otak terganggu, kemudian otak terjadi kerusakan jaringan di otak. Kerusakan jaringan di otak itu pusat sistem saraf kita bisa terjadi kelemahan, jadi kelumpuhan terjadi stroke. Kalau terjadi di jantung, ya Serangan jantung. serangan jantung. Terjadi di ginjal, serangan ginjal. Dan ini terjadinya bertahap. Betul. Ya, itu yang pemirsa harus sadari. Jadi tidak tiba-tiba ya. Jadi proses tadi penyempitan pembuluh darah ini bertahap. Jadi oleh karena itu kita harus jaga nih kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita. Menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Mengikuti saran dokter. Kemudian bisa dilengkapi dengan teknologi. Salah satunya adalah teknologi laser. Pemirsa yang ada masalah yang sama nih dengan Ibu Sylvia, diabetes, hipertensi, kolesterol, triglyceridnya juga tinggi. Segera atasi, jangan sampai terjadi komplikasi. Sekarang juga take action dengan menggunakan dokter laser ataupun equalizer untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun equalizer akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide, dapat melenturkan, melebarkan pembuluh darah kita. Bantu juga nih kendalikan hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah yang kental. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan equalizer maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun equalizer, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan equalizer ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun equalizer dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda sudah yakin karir Anda bisa menyelamatkan kesehatan Anda? Atau justru sebaliknya, kesehatan dulu baru karir? Ada baiknya kita gabungkan keduanya, sama-sama jalan. Bagaimana caranya? Nanti banyak solusi. Ibu, boleh nggak saya kasih sedikit tips mengenai keju? Ternyata ada keju yang lebih sehat dan bagaimana cara makannya? Mau ya? Boleh dong. Oke, ini dia pemirsa, tahukah Anda kandungan dan manfaat dari keju kambing? Jadi namanya goat cheese. Keju ini adalah salah satu yang aromanya memang kurang sedap, Ibu. Dan biasanya ini digunakan untuk salad. Kenapa dia lebih sehat? Karena keju kambing dari susu kambing. Kolesterolnya lebih rendah, itu satu. Yang kedua, rasanya intens, jadi dipakainya lebih sedikit. Terus yang ketiga, dia mengandung namanya CLA. Conjugated linoleic acid, itu katanya menurut penelitian bisa membantu menurunkan kolesterol kita, Ibu. Karena keju ini lebih bagus dalam keadaan yang lebih soft. Dia tipe soft cheese atau keju lembut. Cheddar, parmesan, parmigiano reggiano, semuanya keras, Bu. Kenapa gitu? Garamnya tinggi sekali. Makanya hati-hati, Bu. Parut sih parut di pasta, di pizza. Tapi tensi kita ikut naik. Jadi diganti nih, cottage cheese, keju kambing, ricotta, yang basah, berair. Itu lebih baik, kolesterol lebih rendah. Makannya kita tidak terlalu banyak karena dia lebih besar volumenya. Itu, Bu, tips dari saya. Kalau misalnya kita lihat dampak dari Ibu sendiri, ini kan berpengaruh ke semuanya sebenarnya ya. Sakit itu saya selalu bilang tidak sendiri. Sakit itu merambat seperti virus. Keluarga sendiri berdampak nggak dengan Ibu segala sesuatunya tinggi? Suami kena dampak marah-marah Ibu nggak? Iyalah, itu udah pasti. Udah Korban pasti. pertama.
Nah, anak-anak sendiri bagaimana? Pasti dong anak-anak nasihatin kepada ibunya, ibu ayo lebih sehat, gimana? Iya, anak-anak ngajak olahraga sih. Anak saya yang bungsu terutama. Dia senang lari. Iya. Cuma sayanya ya itu tadi, kalau lari dia kan ngajaknya di GBK. Agak susah ibu ya. Jauh gitu, jauh. Kalau cucu ya itu tadi, paling saya berenang sama mereka di weekend, kalau sama cucu mah. Sebenarnya keluarga mendukung ya ibu ya? Iya, kalau saya bilang sangat ya. mendukung. Tapi ternyata semua kembali ke tangan Ke ibu diri Sylvia saya sendiri. Ibu Sylvia sendiri sudah pernah dengar Bu, tentang teknologi laser? Kakak saya, kakak sepupu dia udah lama pakai. Oke. Terus dia menganjurkan ke kakak saya yang juga sama, ada diabetes juga. Terus udah kena ke jantung, tapi sekarang alhamdulillah sih udah lebih baik. Berarti melihat itu ada perbaikan, ibu sendiri tertarik ya menggunakannya? Iya tertarik, dan saya suka minjem dia punya. Oh, berarti sempat nyoba? Nyoba lah. Oke, berarti sempat nyoba tapi belum rutin ya ibu Iya, ya? belum rutin berarti aja. pola makan saat ini apakah sudah diganti atau belum ibu? Lagi mencoba untuk mengganti ya. Oke. Saya sekarang udah konsumsi telur, nasi dikurangin. Yang tadinya sehari 2 kali, sekarang nasi sehari sekali aja. Oke, kalau makanan Siang berlemak aja. bagaimana? Makanan berlemak, nah itu dia. Ah, ini masih susah ya ibu ya? Kalau sehari gak makan gorengan kok pusing ya. Itu dia. Gorengannya nggak bisa berhenti nih. Pusing katanya. Tadi pagi udah bener-bener di telur kukus. Begitu di jalan menuju kantor, kok kayaknya nggak nendang. Nggak nendang. Bener-bener tuh Bu ya. Kalau makan gorengan tuh segala beban hilang ya. Iya betul. Iya. Sama kopi satu lagi. Itu dia. Ya, jadi kalau tadi kita bicara masalah kolesterol tinggi, gula darah tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, ini sebenarnya berdampak pada kualitas dinding pembuluh darah kita dan juga kualitas darah kita. Nah, saya mau ceritakan sedikit apa yang menyebabkan dinding pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur. Ada satu zat yang namanya nitric oxide. Ya, nitric oxide itu suatu zat yang ada dalam tubuh kita, sudah diberikan oleh Sang Pencipta untuk tubuh kita supaya dinding pembuluh darah kita menjadi elastis dan lentur. Namun dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, tadi makan gorengan, kemudian apalagi tadi Bu, yang lemak-lemak, yang segala macam itu ya, kemudian kurang olahraga nih, meskipun ya anak-anak udah ngajak ibu olahraga, tapi ya itu bukan prioritas, bukan pilihan ibu untuk olahraga, untuk pilih makanan yang sehat. Nah, ini akan menurunkan kadar nitric oxide. Kadar nitric oxide yang menurun itu akan membuat dinding darah kita menjadi lebih kaku, lebih sempit. Nah, ini akan berdampak pada tekanan darah kita yang akan meningkat. Nah, teknologi laser ini akan membantu meningkatkan kadar nitric oxide yang ada. Ini kita lihat kan gambaran ya. Nitric oxide ini akan membuat dinding pembuluh darah yang sempit, yang menyempit, yang kemudian dia membuat tekanan darah kita meningkat. Ini dia akan menjadi lebih lentur, lebih lebar. Ya, dan nitric oxide ini akan ditingkatkan dengan penggunaan teknologi laser. Ya, dengan teknologi laser nitric oxide meningkat, dinding pembuluh darah kita akan menjadi lebih lentur, lebih elastis. Dan ini akan berdampak pada kualitas dinding pembuluh darah kita dan juga akan membuat tekanan darah kita menjadi terkendali. Ya, ini dampak satu dari nitric oxide dengan penggunaan teknologi laser. Dan berikutnya adalah dampak pada kualitas darah kita. Darah-darah dengan kolesterol yang tinggi, dengan gula darah yang tinggi, asam urat tinggi akan menjadi lebih kental, kemudian sel-selnya akan lebih bergumpal. Dan dengan teknologi laser, dengan 3 sinar lasernya tadi, ada laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning, ini akan membuat kualitas darah yang mengental tadi akan lebih cair. Ya, diuraikan, kemudian dia mencegah untuk tidak menggumpal kembali. Ya, dengan kualitas darah yang tidak kental tadi, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, metabolisme sel tubuh kita akan menjadi lebih baik. Dan kemudian yang menarik adalah teknologi laser tadi, kan ada 3 sinar warna laser nih pemirsa. Ada yang disebut dengan laser kuning. Nah, laser kuning ini kita sebut sebagai happy light. Teknologi laser dengan sinar kuningnya tadi, ini akan membuat kadar melatonin kita menjadi lebih baik, lebih meningkat. Dan ini akan berdampak pada kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Ya, dengan kualitas yang lebih baik, tidur kita menjadi pulas, bangun lebih berenergi, tekanan darah lebih baik, kolesterol lebih baik, gula darah lebih baik, dan semuanya akan membaik dengan hanya masalah tidur yang berkualitas tadi. Jadi ketika sinar laser ini dia menyinari dinding pembuluh darah kita, maka dinding pembuluh darah kita akan mengaktifkan kembali yang namanya mitokondria atau pabrik energi di dalam pembuluh darah kita. Dengan begitu, lemak darah, gula darah, asam urat ini akan diolah dan diproses sebagaimana mestinya. Makanya pada orang yang sudah aktif menggunakan teknologi laser, maka dia akan terkendali angka-angka yang tadi. Nah, teknologi laser yang kita bicarakan dari tadi, ini teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan. Ini akan menyinari 2 pembuluh darah besar di area pergelangan tangan kita.
ada arteri radialis, ada arteri ulnaris di sana, dan ada titik-titik akupuntur, ada PC6, PC7, dan lain-lainnya. Yang kesemuanya ini dia akan berpengaruh terhadap kesehatan jantung kita dan kesehatan pembuluh darah serta aliran darah kita. Nah, selain di area pergelangan tangan, sudah diciptakan pula ekstensinya. Ini yang dia akan menuju ke area rongga hidung kita. Yang namanya pembuluh darah, ketika dia disinari sinar laser, maka dia akan mengeluarkan yang namanya zat nitric oxide ini. Nah, fungsi dari area hidung kita menghasilkan nitric oxide apa? Melancarkan kembali aliran darah di area kepala, mengembalikan fungsi berpikir kita, dan mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Nah, untuk pemirsa di rumah, saat ini yang stroke, kemudian masalah jantung, atau baru hipertensi, hati-hati ya, jangan sampai ini terjadi komplikasi, dan kita bisa cegah dengan kita mengambil tindakan menggunakan teknologi laser, terutama yang intranasalnya. Dengan begitu kita sudah menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap dalam keadaan baik. Oke, pemirsa, untuk lebih meyakinkan lagi, ayo kita lihat berbagai anggota masyarakat yang pakai teknologi laser dan kondisinya dari yang sakit banget sekarang sudah sehat. Nah, pengen lihat ya, kira-kira kisahnya bagaimana? Ini dia, mari kita saksikan. Dan problem saya adalah dengan kolesterol yang selalu tinggi. Hasil amazing, saya mendapatkan kolesterolnya turun ya, dan juga tentunya keluhan saya yang di leher itu yang pegel sakit menghilang. Kalau kita lihat riwayat kesehatan ibu ini selalu tidak baik dari dulunya karena pola hidupnya juga mungkin tidak sehat. Dari hipertensi, tekanan darahnya tinggi bu, sampai 169/96. Kadar kolesterol juga tinggi pemirsa, ini sampai 267. Rasanya bagaimana bu punya tensi dan kolesterol yang tinggi? Nggak enak. Nggak enak ya. Terus diabetes, nah ini yang paling bermasalah kan ya Bu ya. Kadar gula darahnya tinggi banget, 387. Kita doakan Ibu tetap Terima sehat, kasih. tetap produktif. Terima kasih Mas. Nanti bisa lihat cucu-cucu sampai besar ya. Amin. Semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Insya Allah. Dokter laser ataupun ekolaser yang merupakan pelopor, alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ekolaser ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk banyak ya, menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Disarankan juga untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh, harapannya ketika otot dan sarafnya distimulasi membantu perbaikan ataupun fungsi gerak Anda yang lebih baik. Saya ingatkan kembali, yang masih muda, yang belum punya keluhan kesehatan sama sekali, justru lebih baik jika menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun ekolaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun ekolaser dari GoGo Mall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan dokter laser ataupun ekolaser. Terima kasih Ibu Sylvia, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan juga Anda pemirsa, terima kasih bagi Anda sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu kirimkan kritik serta saran dari Anda di email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.